Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya masih di Surabaya yang menantikan pertandingan besok hari Sabtu 20 Juli 2024 di mana Timnas U19 kita Garuda Muda di bawah pimpinan pelatih kepala Indra Safri bersiap untuk melakoni laga kedua di grup A Piala AFF atau yang lebih dikenal dengan Asian Cup U19 menghadapi Kamboja. Kita tahu bersama bahwa Kamboja sudah kalah dalam pertandingan pertama melawan Timur Leste dengan 2-3 dan kita menang melawan Filipina dengan skor yang telak 6-0 di Gelora Bung Tomo dan kembali di tempat yang sama di GBT. Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan akan menjamu Kamboja. Kamboja lewat pelatihnya Phea Sopheaktra juga sudah mengatakan mereka tidak akan menyerah walaupun kalah dalam pertandingan pertama melawan Timur Leste, tapi melawan Indonesia mereka akan bermain sebaik mungkin untuk bisa paling tidak mendapatkan poin melawan Indonesia karena Phea Sopheaktra ikut menyaksikan bagaimana kita menghajar habis Filipina. Ya, dia mengagumi bahwa Indonesia bermain sangat baik, punya pemain-pemain yang oke di dua flank dan kita banyak memiliki talenta yang bagus menurut Phea. Namun itu tidak akan mengecilkan nyali mereka untuk bisa bertarung melawan Timnas U19 ya, dalam pertandingan besok. Mungkin saja ini hanya penyemangat kalau saya bisa melihat dari pelatih Kamboja. Boleh-boleh saja itu hak mereka untuk bisa mengatakan bahwa mereka siap untuk meladeni Timnas Indonesia dan bahkan ingin paling tidak menahan imbang kita. Namun bukan terlalu pagi untuk bisa mengatakan ini. Saya rasa ya melihat bagaimana penampilan juga Kamboja kemarin dalam pertandingan pertama sebelum Indonesia melawan Filipina dan mereka kalah melawan Timur Leste, saya pikir sulit bagi Kamboja untuk bisa mendapatkan poin melawan kita. Sepak bola memang selalu sulit untuk diprediksi, bisa saja ada hal-hal yang lain terjadi, ada kejutan-kejutan, termasuk Kamboja mungkin saja bisa melakukan hal yang sama. Tapi menurut saya, ya setelah melihat mereka bermain kemarin sulit. Ya, kita juga tidak hebat-hebat amat bermain melawan Filipina walaupun kita menang telak dengan clean sheet. Tapi seperti yang dikatakan coach Indra Safri, memang masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu ditambal ya, sehingga dia mengevaluasi timnya dia. Ya, terutama dalam penyelesaian akhir ya, ada pemain-pemain yang terlalu terburu-buru, passing yang dirasakan masih kurang, kerja sama tim secara kolektivitas masih memang dirasakan kurang saat menghadapi Filipina, terlepas dari kita bisa menang banyak gol dan itu akan coba ya diminimais saat menghadapi dua pertandingan ke depan, salah satu diantaranya melawan Kamboja dan terakhir pada tanggal 23 kita akan menghadapi Timur Leste. Dan ketika kita akan bermain melawan Kamboja, Timur Leste akan bertarung melawan Filipina dalam pertandingan pertama Sabtu. Nah, apakah Indra Safri akan melepas Jens Schraven yang kemarin sudah mencetak gol pertama dia bersama dengan Timnas U19? Karena Jens Schraven bermain tidak lebih dari 20 menit kemarin ketika masuk di babak kedua dan ketika mendapat umpan dari Rizky Afrizal, Raven bisa mencetak gol dengan sangat tenang ke gawang Filipina. Nah, pertanyaannya ini kan banyak yang melihat bahwa diberilah kesempatan bagi Raven untuk bermain sejak menit awal. Namun semua tergantung dari coach Indra Safri. Kalau saya menyimpulkan bahwa Indra Safri akan mempertahankan the winning team kemarin ketika mengalahkan Filipina. Ya, bukan tidak mungkin dia biasanya dia akan mengubah ya, karena Indra Safri juga mengatakan bahwa dia akan coba untuk mengubah ya starting 11-nya. Tapi kalau di babak pertama dia tetap akan melihat Arkan Kaka yang akan ditampilkan lebih awal di lini serang. Bermain mungkin dengan skema 3-4-3. Ya, Ikram di bawah Mistar, 3 di belakang ada Iqbal ya. Karel Adek ya yang akan bermain di belakang. Kemudian kita akan lihat juga dengan Buffon ya, variasi Buffon. Kadek Ariel tentunya akan berdiri lebih ke tengah karena Iqbal akan bergeser ke kiri. Ya, dan Buffon agak ke kanan. Kemudian di depan ada 4, Doni Tri sebagai kapten ke-11 akan bergerak dari sisi flank kiri. Ya, sementara di kanan itu akan bergantian dari
Mufri Hidayat dan atau dengan Dennis Figo ya akan bergantian, tapi kontrol di tengah akan dijalankan dengan baik oleh Tony Firmansyah. Yaitu skema yang saya lihat kemarin di pertandingan melawan Filipina ya. Di depan ya tentunya ada Arliansa Abdul Manan, ada Rizky Afrizal dan pemain depan Arkan Kaka untuk sana. Ya, kalau ada pergantian pun bisa saja banyak yang mengharapkan Jens Raven main lebih dulu dibandingkan Arkan Kaka. Tapi ya saya bilang tadi kembali ke Coach Indra ya. Untuk Welber Yardin juga kemarin dicoba bermain di posisi gelandang ya. Dia bermain itu bisa mengatur di tengah, walaupun tahu bersama bahwa Welber bisa bermain di posisi kanan atau apalagi bisa bermain di bek kanan dengan sangat baik. Tapi dengan skema 3 back berarti harus mendorong Welber bermain lebih ke tengah. Dan kalau Welber main bisa ada salah satu pergantian ya. Tidak mungkin dengan Tony Firmansyah yang bermain, saya pikir oke kemarin ya untuk menggalang lini tengah timnas U19. Salah satu di antara Mufri Hidayat atau Dennis Figo yang mungkin bisa tarik keluar ya. Tapi Dennis Figo saya pikir juga oke tampil kemarin ya. Semua kembali ke Coach Indra ya. Dengan skema seperti kemarin The Winning Team itu, saya pikir Coach Indra ingin melihat atau mengharapkan bahwa kita bisa mencetak gol lebih awal atau bisa memenangkan babak pertama itu paling tidak dengan 2-3 gol melawan Kamboja. Karena ini lebih aman untuk melakukan rotasi di babak kedua ya. Ketika kita sudah unggul mungkin 2 atau 3 gol ya, pasti Indra akan coba untuk bisa menarik beberapa pemain di babak kedua, termasuk memasukkan Jens Raven, memasukkan Welber ya, memasukkan juga Marcelinus Ola yang akan ada di babak kedua, tersedia semua di babak kedua. Nah, kalau ada perubahan yang ada dengan coba untuk memainkan Jens Raven dan Welber lebih dulu, tentunya ini juga oke, bagus, karena banyak penonton juga ya ingin menyaksikan kedua pemain diberikan jam bermain yang lebih tentunya sejak babak pertama. Tapi kalau sekali lagi saya melihat bahwa starting 11 itu tidak akan berbeda jauh dengan ketika tampil melawan Filipina, dan itu akan terus dipertahankan karena Indra mungkin agak ya akan merasa sedikit ya dalam puas dengan kinerja pemain-pemain yang dia tampilkan di babak pertama ketika melawan Filipina. Walaupun ada banyak peluang yang terbuang, tapi itu yang dia inginkan untuk bisa melihat bahwa tim inilah yang nantinya akan membawa kemenangan buat kita di babak pertama. 45 menit babak pertama yang menentukan bagi Indonesia untuk menghadapi Kamboja. Sebelum ada perubahan-perubahan yang tentunya dia akan lakukan. Coach Indra sudah mengatakan bahwa dia akan mencoba ya alternatif terbaik di saat akan menghadapi Kamboja, juga di saat akan menghadapi Timur Leste. Jadi dia akan lihat ya untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang ada ketika menghadapi Filipina. Semua akan diperbaiki dan sudah dievaluasi bagi Coach Indra sudah katakan, dan kita akan saksikan, kita akan tunggu ya bagaimana timnas U19 Garuda Muda kita untuk bertarung dalam pertandingan kedua di grup A menghadapi Kamboja. Menang melawan Kamboja, kita punya harapan sudah pasti untuk bisa lolos, tinggal konsentrasi. Kalau Timur Leste bisa mengalahkan Filipina, maka ini akan ramai dalam pertandingan terakhir antara Timur Leste dan Indonesia. Karena hanya ada satu tim yang nantinya bisa lolos ya untuk bisa maju ke babak semifinal, kecuali ada satu tim runner up terbaik yang akan ditentukan, akan dilihat di sini. Ya kalau kita bisa mengalahkan Timur Leste, mungkin Timur Leste bisa menjadi salah satu tim yang bisa melaju ke semifinal, tapi akan dilihat dengan pertandingan-pertandingan yang ada di grup lain, ya di grup B dan grup C. Dengan saya Bung Ropan berbicara untuk persiapan timnas Indonesia U19 di Asian Cup U19 ini yang nantinya akan bertarung antara Indonesia dan Kamboja di Gelora Bung Tomo. Ciao.